Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Naila Herdiani dengan NPM 21112311013 akan membahas tentang ukuran distribusi data. Yang pertama ada kuartil. Kuartil membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar dengan masing-masing bagian mencakup 25% dari data. Kuartil 1 itu membagi nilai 25% data terbawah atau 75% data teratas. Kuartil 2 itu nilai tengah yang membagi 50% data terbawah dan 50% data teratas. Kuartil 3 itu nilai yang membagi 75% data terbawah atau 25% data teratas. Selanjutnya ada desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar dengan masing-masing bagian mencakup 10% dari data. Ada desil 1, misalnya, itu nilai yang membagi 10% data terbawah. Contoh lagi ada desil 5, itu nilai tengah yang membagi 50% data terbawah dan 50% data teratas. Dan desil 3, itu nilai yang membagi 90% data terbawah. Kemudian ada persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar sehingga bagiannya mencakup 1% dari data. Contohnya itu ada persentil 1 yang menandakan 1% data terendah, dan juga persentil 50 yang merupakan nilai tengah, dan persentil 99 yang merupakan data tertinggi. Berikut adalah data acak yang diambil dari nilai ujian dari 30 siswa. Kita akan menghitung dan mencari nilai kuartil, persentil, dan juga desilnya. Yang pertama, kita akan mencari nilai kuartil. Langkah-langkahnya itu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yang kedua itu hitung letak kuartil menggunakan rumus. Contohnya kita akan mencari nilai Q1. Q1 sama dengan N tambah 1 bagi dengan 4. N di sini itu banyaknya data. Maka 31 bagi 4 sama dengan 7,75. Karena hasilnya bukan bilangan bulat, maka Q1 adalah rata-rata dari data ke-7 dan ke-8. Selanjutnya menentukan nilai kuartil menggunakan rumus rata-rata data ke-7 dan ke-8. Tadi sudah diketahui bahwa data ke-7 dan ke-8 itu adalah 55 dan 60, maka kita bagi 2 dan hasilnya adalah 57,5. Kesimpulannya, nilai Q menunjukkan bahwa 25% dari siswa memiliki nilai di bawah 57,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai desil. Langkah-langkahnya yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian hitung letak desil. Contohnya di sini kita akan mencari nilai desil 9 menggunakan rumus 9 kali N tambah 1 dibagi dengan 10. Maka didapatkan 27,9. Karena hasilnya bukan bilangan bulat, maka desil 9 itu letaknya antara rata-rata data ke-27 dan ke-28. Kemudian kita akan menentukan nilai desil dengan merata-ratakan data ke-27 dan ke-28. Data ke-27 itu 90 dan data ke
28 itu 90, maka kita bagi 2 dan didapatkan hasilnya itu 90. Kesimpulannya, nilai desil 9 menunjukkan bahwa 90% dari siswa memiliki nilai di bawah 90. Yang terakhir, kita akan menghitung atau mencari nilai persentil. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, hitung letak persentil. Di sini kita mencari nilai persentil 50, yaitu dengan menggunakan rumus 50 kali N tambah 1 bagi dengan 100, dapatkan nilai 15,5. Maka dari itu, letak persentil ada di antara data ke-15 dan data ke-16. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai persentil, yaitu dengan merata-ratakan data ke-15 dan ke-16. Tadi sudah diketahui bahwa data ke-15 itu 70 dan data ke-16 itu 70. Maka kita bagi 2 dan didapatkan hasilnya yaitu 70. Kesimpulannya, nilai persentil 50 atau nilai tengah itu menunjukkan bahwa 50% dari siswa memiliki nilai di bawah 70. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.